Geram dan marah, kemurkaan China meluap putuskan sejumlah kerjasama dengan Amerika Serikat. Sikap AS yang meremehkan China mulai menuai hasil. Secara sepihak, China memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat di bidang militer dan sipil. Keputusan China ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri China pada Jumat 5 Agustus 2022 kemarin. Kementerian Luar Negeri China merilis daftar bidang-bidang kerjasama diplomatik termasuk tidak akan ada lagi komunikasi antara otoritas Beijing dan Washington. Ini termasuk pertemuan kerjasama antara Departemen Pertahanan, konsultasi keamanan maritim, kerjasama dalam imigrasi ilegal, bantuan peradilan, kejahatan transnasional, pengendalian narkoba, dan perubahan iklim. Kementerian Luar Negeri China mengatakan pihaknya juga menangguhkan pertukaran dengan Washington untuk melawan kejahatan lintas batas dan perdagangan narkoba. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Washington tetap berulang kali menjelaskan kepada Beijing bahwa pihaknya tidak mencari masalah atas kunjungan Pelosi ke Taiwan awal pekan ini selama tur kongres di Asia. Rusia today melaporkan tindakan tersebut sebagai respon China usai kunjungan kedua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada awal pekan ini. Kedatangan Pelosi tak hanya menimbulkan amarah bagi China, namun juga mengakibatkan konflik serius antara hubungan kedua negara. Panggilan telepon antara komando militer senior kedua negara juga telah batal. Pemerintah China juga melarang Nancy Pelosi dan keluarganya untuk datang dan memasuki wilayah China. Tak hanya itu, polisi juga dan keluarganya juga tak boleh berbisnis dengan entitas milik China. China juga sudah melakukan mobilisasi angkatan perangnya termasuk menempatkan peralatan perang di perbatasan China dan Taiwan. Jet tempur dan kapal perang China bahkan sempat melintasi garis median tengah, yakni garis perbatasan tidak resmi yang memisahkan antara teritorial China dan Taiwan. Blinken menekankan bahwa AS tidak akan mengambil tindakan untuk memprovokasi krisis, tetapi akan terus mendukung sekutu regional dan melakukan transit udara dan laut standar melalui Selat Taiwan. Dalam pertemuan yang sama, Menlu Negeri China Wang Yi mengatakan apa yang diucapkan Blinken adalah informasi yang salah. China ingin mengeluarkan peringatan kepada Amerika Serikat, jangan bertindak gegabah, jangan menciptakan krisis yang lebih besar. Jin Kuang, seorang pejabat senior kedutaan besar China di Washington, mengatakan dalam sebuah pengarahan satu-satunya jalan keluar dari krisis adalah bahwa pihak AS harus segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahannya dan menghilangkan dampak serius dari kunjungan Pelosi. China dan AS, dua negara penghasil karbon terbesar di dunia, meluncurkan fakta iklim yang mengejutkan pada KTT COP26 di Glasgow tahun 2021 yang lalu. Namun akibat kunjungan Pelosi ke Taiwan, Beijing bereaksi dengan ancaman bombastis dan latihan militer menjelang dan setelah kunjungan tersebut. Sebagaimana diketahui, China memandang Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri dan demokratis sebagai bagian dari wilayahnya dan tetap berjanji satu hari akan mengambilnya dengan paksa jika perlu. Sikap China terlihat sebagai eskalasi hubungan yang tidak dapat diterima antara Washington dan para pemimpin pro kemerdekaan Taiwan saat ini. Dikatakan juga bahwa China akan menjatuhkan sanksi yang tidak ditentukan pada Pelosi dan keluarganya sebagai buntut kunjungan tersebut. Kunjungan Pelosi ke Taiwan tak hanya memperpanas situasi geopolitik Beijing dengan Taipei, namun juga telah memicu konflik serius antara Presiden Xi Jinping dan Washington. Kemarahan Beijing timbul lantaran lawatan Pelosi ke Taipei dinilai dapat mengaruhi pemerintah Taipei untuk memisahkan diri wilayah China. Mengutip dari Independent.co, daftar bidang kerjasama diplomatik yang resmi diputus oleh pemerintah Beijing, di antaranya kerjasama Kementerian Pertahanan AS dan mekanisme konsultasi tentang keselamatan militer bidang maritim. Selain itu, kerjasama pemulangan imigran gelap investigasi kriminal, penghentian kejahatan tradisional, dan obat-obatan terlarang juga akan ikut dihentikan. Tak hanya itu, pemerintah China juga menjatuhkan sanksi kepada Pelosi dan keluarga dekatnya. Dengan sanksi ini, polisi tidak lagi diizinkan untuk memasuki wilayah China atau berbisnis dengan entitas milik China lainnya. Langkah ini dilakukan setelah Beijing mengumumkan bahwa mereka akan membiarkan sanksi kepada Pelosi dan juga AS atas kunjungan ke Taiwan. Sebelumnya, Xi Jinping menjatuhkan sanksi angkatan militer China diketahui telah menggelar latihan perang besar-besaran dengan meluncurkan sejumlah rudal hingga jet tempur di sekitar wilayah Taiwan sejak Rabu 3 Agustus 2022 kemarin. Imbas latihan ini bahkan menyebabkan terganggunya rute perdagangan dan penerbangan internasional Taiwan. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri China mengutuk kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan yang mengatakan bahwa perjalanan tersebut mencampuri urusan dalam negeri China. Ketua DPR AS Nancy Pelosi bersikeras mengunjungi Taiwan dengan mengabaikan keprihatinan serius dan oposisi tegas China. Secara serius mencampuri urusan dalam negeri China, secara serius merusak kedaulatan dan integritas teritorial China, dan secara serius menginjak-injak prinsip satu China, dan secara serius mengancam perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Salah satunya jalan keluar dari krisis dalam hubungan Amerika Serikat-China yang dipicu oleh kunjungan Ketua DPR Nancy Pelosi ke Taiwan adalah AS segera memperbaiki kesalahannya. Hal itu diungkapkan seorang pejabat senior Kedutaan Besar China di Washington Jumat 5 Agustus 2022 kemarin. Jing Quan, seorang menteri Kedutaan Besar China di AS, menuju protes Gedung Putih kepada Duta Besar China tentang tindakan militer Beijing sejak kunjungan Pelosi. Ia mengatakan bahwa AS yang mengancam perdamaian dari stabilitas. Menurut Jing Quan, ini adalah pihak AS yang menjadi pembuat onar. Dia memperingatkan agar tidak mengingatkan tindakan yang membahayakan kebijakan satu-satunya China AS yang sudah berlangsung lama dan mengatakan Washington harus menghindari mendorong hubungan China AS ke jalur konflik dan konfrontasi yang berbahaya. China juga mengumumkan bahwa Amerika menghentikan kerjasama dengan AS di sejumlah bidang, termasuk dialog antara komandan militer tingkat senior. China juga akan menangguhkan kerjasama dengan Washington dalam memulangkan migran ilegal, bantuan peradilan dan kejahatan transnasional, serta tindakan anti narkoba. China memandang Taiwan yang memiliki pemerintah sendiri dan demokratis sebagai bagian dari wilayahnya yang telah berjanji suatu hari akan mengambilnya dengan paksa jika perlu. Beijing beraksi dengan ancaman dan latihan militer menjelang dan setelah kunjungan Pelosi yang dilihatnya sebagai eskalasi hubungan yang tidak dapat diterima antara Washington para pemimpin Taiwan saat ini.